yang paling rendah berapa, yang paling tinggi berapa? Pendapatannya. Ya, sehektar ini kurang lebih sehektar dapat berapa ton? Ada apa 15 ton? Mungkin 4 Oh, enggak, ton aja udah. Alhamdulillah. Berbau tuh. Oh gitu. Iya. Berbau 4 ton, berarti 4 per hektar ton. sekitar 5-6 ton ya? Nah, Gitu ya. Itu udah maksimal. Udah tuh. maksimal ya. Gitu Pak. Nah ini menarik gitu kan. Kalau kita bicara ini karena kita mulai dari ini gitu kan, supaya kita nggak sok tahu kan, kita kan nggak pernah tahu datang ke sini karena setiap daerah kan berbeda-beda Pak. Gitu. Nah itu tadi saya terima kasih sudah mendapatkan masukan bahwa oh kalau dulu habis digarem masuk ke pertumbuhan, kalau sekarang kok setelah digarem tetap langsing mandek gitu, mandek. Saya tadi baru begitu masuk, saya karena terus terang saya baru pertama kali saya masuk dari Pertamina itu kok saya lihat tanaman di pinggir jalan itu kayak apa ya Pak? Iya, kayak meriang. Iya kayak meriang gitu. Saya ngomong sama Pak Jody ini kayaknya ada masalah ini gitu, tapi nggak apa-apa nanti kita diskusi. Oh berarti rata-rata memang seperti itu ya Pak ya? Rata-rata seperti itu. Baik Pak. Oh kelawar. Oh iya yang apa namanya kayak virus kayak apa gitu ya? Tapi sekitar Kelawar ya namanya. Ya. 7 tahun. 7 tahun ya. 7 tahun. Nah, serangan begini. Ya. Jadi terima kasih Pak. Hari ini kita akan membicarakan sebenarnya mendiskusikan tentang kalau kita nyebutnya kalau zaman dulu itu kan PPL datang itu cerita tentang panca usaha tani. Ya Pak. Iya. Panca usaha tani yang pertama itu urusannya benih. Betul. Iya Pak. Nah, saya kan kami dari Mas Tani itu selalu ngomongnya adalah data. Kita terus terang datang ke BB Padi, Pak. Ke BB Padi, Balai Besar Padi yang di Sukamandi, itu membicarakan tentang bibit-bibit apa sih yang ditanam sekarang dan potensinya. Yang kami heran adalah karena potensi dari bibit Inpari 32 itu ternyata 12 ton. Pendapatannya. Iya. Potensinya Pak. Kemampuan Istilah- untuk kemampuan apa berproduksi, potensi itu ya. apa ya? Jadi istilahnya kan kalau gen ya Pak ya. Target ya. Kalau orang itu tingginya dia bisa 170 gitu. Ya. Tapi kenapa Di kok lapangan di lapangan tadi yang kita dengar Iya. hanya 6 ton, hanya 5 ton, 6 ton. Nah, ini pasti ada setengah dari potensi. setengah dari potensi. Nah, artinya ini ada masalah. Kenapa? Karena secara gen ini keturunannya keturunan bagus. Iya, Pak. Kalau bibit ini kan masalah keturunan, Pak. Makanya kalau orang Jawa bilang bibit, bobot, bobot. Bebek. Jadi yang pertama bibit dulu, Pak. Nah, kalau bibitnya bagus, logikanya seharusnya kalau diurus dengan bagus, dia paling enggak kalau potensinya 12 ya dapatnya 10 ton lah. Idealnya. Tapi saya setelah keliling-keliling ke Kerawang, kemana kok pertanyaannya dengan pertanyaan yang sama, rata-rata memang menjawab antara 6 ton. 5 sampai Udah 5 maksimal bagus. Betul. Nah, ini berarti betul. Jadi hari ini kita akan bicarakan tentang bibit. Kalau bibitnya di sini sudah bagus, nah pertanyaannya apakah ini bibit turunan atau bibit baru? Enggak, ya sebagian bibit toko, bibit baru lah. Iya. Sebagian keturunan. Tapi yang bibit toko juga hasilnya sama, Pak. Sama. Artinya bibit udah nggak ada masalah ya, Pak ya? karena sudah menanam Kadang bibit yang lebih bagus. bibit toko tuh yang banyak artinya, Pak. Iya. Waduh. Sekarang tanam Ini malah fenomenanya malah lebih ini lagi. Nah, sekarang kalau kita bibit, oke berarti udah selesai. Artinya bibit nggak ada Nggak ada masalah Nggak karena ada sudah masalah. menanam bibit Yang- yang bagus. Yang kedua, masalah air, Pak. Di sini air gimana? Irigasi bagus nggak? Bagus. Bagus. Kenapa? Kalau udah urusan irigasi, ini urusan Pak Dewan ini. Iya kan? Kita kan nggak bisa ngomong-ngomong, Pak. Iya, benar. Urusan bikin saluran apa segala macam kan bukan Proyek ini urusannya. misalnya kedewan, benar. Iya, ini udah urusan ini kita nggak perlu bicara. Silakan Kang. Ayo Iya, maaf enggak, dikit dulu, Mas. enggak. Mandek sini. Oh, mandek juga ya. Monggo monggo gabung. Jadi gitu. Pemain mana? Setelah kita bicara bibit, air alhamdulillah irigasi bagus. Ya normal. Irigasi bagus. Nah, ini air posisinya di sini kan nggak jauh dari laut. Iya. Airnya agak asin atau enggak? Ya Tergantung kadang-kadang sih. Kalau pas pasang lagi tinggi ini asin. apa, 2000 udah 2 tahun tuh Hah? kemasukan air asin. Maksudnya kalau kemasukan air itu campur, Oh, enggak gitu. asin. Ya. Maka Murni. itu kita perlu perhatikan. Nah, yang selanjutnya adalah dalam komponen panca usaha tani, bibit, air, yang selanjutnya adalah pupuk.
Nah, ini juga sensitif nih urusan pupuk. Gimana nih, Pak? lagi ini kalau pupuk? Pupuk subsidi gimana nih jatahnya? Iya itu. 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 Panjang Panjang ini ini obrolan. Panjang urusannya nih. Bisa marah petani ini. Jadi dapat jatahnya gimana musim kemarin? Ada yang 1 hektar dapatnya 1 Kintal, kintal, ada yang Oh, 2 gitu. kintal, ada yang 2 kintal, Iya, iya. enggak 1 merata. hektar tuh. Iya, iya. Kenapa pendaftarannya atau gimana? Dia tahu. Oh, nggak tahu. Ya, jadi Pendataannya kali, Pak. Pendataannya nanti khusus kita bicarakan secara khusus sama Kang Ali Biar nih. diserahkan Nah, sama biar, Ali. iya, biar ada pendapatnya. Sebenarnya yang terjadi di Indramayu seperti apa sih? Iya. Karena semuanya, Pak, yang Kekurangan. kita tahu bahwa itu semuanya pendaftarannya online, PPL-nya harus semuanya memverifikasi lahannya, kepemilikannya. CPCL-nya Insya udah Allah dikirim. kalau umpamanya itu dan juga disinkronkan dengan kiosnya. Kalau itu semuanya sudah sinkron, sebenarnya setiap orang punya jatah sesuai dengan pengajuan yang sesuai dengan database itu. Jadi kan setiap daerah beda-beda, Pak. Artinya pupuk itu. Nah, tapi saya ingin menginikan, tentu kita jatahnya apa sekarang, Pak? Urea sama fosfa. Ya. Jadi intinya urea itu unsurnya nitrogen. Yang kedua fosfa itu adalah NPK, nitrogen, fosfat, dan kalium. Nah, saya ingin menyampaikan kadang-kadang kita ini sudah pakai sesuatu mungkin belum paham fungsinya masing-masing. Saya ingin menggambarkan bahwa NPK itu, Pak, N itu kepanjangan dari nampak. Jadi kalau kebanyakan N, penampakan mah gagah. Betul nggak, Pak? Kebanyakan urea kan penampakan mah gagah. Cuma sayang, panennya itu harus dari fosfat. P. Panen itu harus dari fosfat. Ya, Pak? Makanya katanya harus cukup berimbang. N-nya harus cukup, P-nya harus cukup karena yang dipanen itu sebenarnya fosfat. Nah, ada KCl, Pak. KCl katanya penting. Kenapa? Fosfat itu sifatnya unsur malas, Pak. Fosfat itu mau ditaruh, kalau nggak ada K-nya, Nggak narik. itu nggak akan ada ini karena K adalah kepanjangan dari kendaraan, Pak. Ya, jadi saya memberikan singkatan N itu apa, Pak, tadi? Nampak. P itu panen, K kendaraan. Jadi 3 unsur ini nggak boleh ditinggalkan. Yang kita maksud adalah seperti itu. Berimbang. Harus berimbang itu seperti itu. Orang penampakannya juga harus cakep, Pak. Betul, Pak? Ya. Karena kan kita juga senep juga nggak enak juga ngeliatin Ya. penampakannya nggak bagus. Ya, Biar Pak? di sawah hitam kalau ke pesta kan rapi, gagah gitu. Iya, kan? Nampaknya harus bagus. Nah, tapi nampak saja tidak cukup, panennya juga harus bagus. Dan karena panen harus bagus, Harus fosfatnya ada cukup, kendaraannya. harus ada kendaraan yang ngangkut panen itu ini. Nah, saya ingatkan yang pertama urea, Pak, atau N. Nampak. Urea itu punya masalah, Pak. Karena urea itu dari ditabur 1 kintal yang keserap maksimum hanya 30%. Itu sifatnya urea, Pak. Kenapa? Urea itu gampang larut, gampang nguap. Kenapa urea gampang larut, gampang nguap? Urea itu adalah gas. Pernah lihat tukang isi ban nitrogen nggak, Pak? Ya. Di pom bensin kan ada ya? Iya, ada. Iya. Tulisan nitrogen. Iya. Jadi itu juga urea, Pak. Bahannya dari urea. Urea yang dalam bentuk gas. Itu namanya nitrogen cair, nitrogen dalam bentuk gas. Nah, karena bentuknya gas dirubah di pabriknya Kujang sana menjadi padat, ditebarkan. Nah, selama proses pengangkutan, makanya kemasan urea itu harus plastik. Betul nggak, Pak? Karena supaya gasnya nggak keluar. Nah, bayangkan pupuk itu diproduksinya kapan? Kandungannya memang 46%. Tapi karena diproduksi pabrik, didistribusikan, ada yang bocor, nah itu gasnya sudah keluar. Apalagi kalau petani plastiknya suka Kebanyakan yang terbuka. bocor ya. Iya, gitu. Jadi sifat nitrogen itu gas, Pak. Intinya gas. Buktinya adalah ada tukang isi ban namanya nitrogen cair yang digaskan gitu. Kenapa? Jadi N itu sangat sensitif dengan hilang, sehingga yang keserap hanya 30% maksimal. Sehingga kalau Bapak nabur sekintal itu sebenarnya cuma nabur 30 kilo. 70-nya hilang gitu. Makanya harus hati-hati menangani urea gitu. Kita pesankan gitu, Pak. Yang kedua tadi fosfat. Fosfat itu unsur malas. Tanpa adanya K,
itu ini. Nah, kenapa kita bilang seperti itu? Sayangnya kita nggak bisa menunjukkan gambar-gambar sebelum ini. Teorinya, idealnya Pak, kalau mau nanam itu sebelum mulai penanaman kita harus melakukan tes tanah. Nah, nanti Mas Tani, kita di Mas Tani kita membiasakan kalau dari awal Ada nanti tesnya. kita punya tes tanah. Nanti Mas Dila nih. Ya, yang nanti kita bantu. akan bisa tes tanah. Ini nitrogennya ada berapa, fosfatnya ada berapa, K-nya ada berapa. Itu udah langsung kelihatan. Setiap lahan beda-beda, Pak. Makanya Jadi, sebelum istilahnya ini lapar atau enggak? Kalau lapar harus dikasih banyak, kalau enggak lapar enggak usah dipupuk, Pak. ya kasih minum aja. Kasih minum aja, gitu. Nah, gitu. Nah, itulah pupuk. Maka itu petani itu, kalau saya bilang petani itu adalah pengusaha, Pak. Pengusaha paling nekat sedunia itu petani. Betul. Betul nggak, Pak? Bener. Lihat, bawa uang ke kios beli pupuk, habis itu dibuang ke tanah. Iya. Bener nggak, Pak? Kita juga pengusaha gitu, Pak. Tapi nggak mau Nggak buang-buang. berani buang-buang. Karena apa? Uang 1 juta, 2 juta disemprotin, Pak. Bener nggak? Bener. Nah, itu Ada hama nggak ada hama, pokoknya jadi semprot makanya aja. teorinya kenapa sih petani, terutama padi, Pak, itu harus diurusin sama pemerintah. Kalau petani padi nggak diurusin pemerintah, kita semua kalah. Karena nggak ada orang yang mau senekat petani padi, Pak. Betul nggak, Pak? Betul. Petani padi langsung tabur, nggak tahu. Padahal di situ ada manfaatnya atau tidak ada manfaatnya kita nggak tahu. Oke, jadi kita sudah membicarakan tentang 3 hal, Pak. Nah, yang selanjutnya yang paling banyak dibahas adalah urusan hama penyakit. Ya, Pak. Dari komponen 5 itu tadi benih, air, pupuk, sama penyakit. Nah, 4 unsur ini yang paling banyak dibicarakan. PPL datang ngomongin ada waran nggak? Betul nggak? Ya, semuanya. Petani juga ngomong, waduh ini ada hamanya apa segala macam. Sehingga ini menjadi bahasan khusus. Karena itu penting. Saya lihat di Kerawang tadi katanya ada serangan ulat sampai panen apa gagal Nanam ulang, gagal tanam, bukan gagal panen, sampai tanam ulang gitu. Ini sesuatu yang penting juga. Tapi dalam kesempatan hari ini kita tidak akan membicarakan hal tersebut. Nanti kita kalau dikasih rezeki lain kali kita akan bicara tentang hama penyakit dengan spesifik. Nah, hari ini kita akan membicarakan tentang unsur yang kelima, yaitu tentang penyuburan tanah. Ada yang pernah bicara, Pak? Dari 5 unsur tadi, benih, air, pupuk, hama penyakit, panca usaha tani itu ada satu lagi yang namanya penyuburan tanah. Pernah ada yang bicara nggak? Nggak ada ya, Pak ya? Paling hama. Iya, maka itu kami datang dengan produk penyuburan tanah yang mana kenapa sih harus disuburkan? Karena tadi Bapak bilang bahwa kita bertani sudah 35 tahun. Pernah nggak Bapak nambahin pupuk kandang ke sawah? Padahal Bapak buang bahan organik keluar setelah panen, dibawa keluar, dibakar, jerami, dibuang. Iya, Pak? Pernah nggak ditambahkan? Nah, itu pertanyaan saya. Karena bahan organik itu harusnya ada di tanah, tapi karena panen sekali musim, itu kalau setahun 2 kali, Pak, berarti sudah 70 kali panen, Pak. Kalau 35 tahun, itu kan sudah 70 kali panen, Pak. 70 kali panen, bayangkan sudah diangkut keluar 70 kali, tidak pernah dikembalikan. Jadi kalau Bapak yang lihat tanahnya sepertinya sama, sebenarnya tanah kita ini udah kurus. Benar nggak, Pak? Ciri-cirinya adalah tanahnya yang tadinya gembur jadi berpasir. Betul nggak, Pak? Padat, yang tadinya kalau dipacul itu empuk, sudah mental, Pak. Betul nggak, Pak? Warna jadi kecoklatan. Warnanya tadinya agak hitam, ya. sekarang sudah agak pucat. Terang. Nah, kita ngelihat di pinggir-pinggir jalan itu, kita lihat sudah sangat. Dan ini semua terjadi di hampir seluruh Indonesia. Definisi tanah subur itu apa sih, Pak? Tanah subur itu definisinya adalah kalau bahan organiknya di atas 2%. Itu kata profesor ilmu tanah. Tapi setelah dites, tanah-tanah sawah kita itu bahan organiknya hanya di bawah 0,5%. Ngeri, Pak. Jadi kita ini kurang darah gitu. Istilahnya kekurangan kesuburan. Nah, itu jawabannya
Pak mau ditambahin pupuk 1 ton pun panen tidak akan. Karena apa? Ini ibaratnya kita ini orang sariawan disuruh makan. Betul nggak Pak? Apalagi kalau udah pupuknya udah kurang lagi. Ditambah pupuknya kurang, itu tambah kompleks gitu kan. Kalaupun Bapak tambahin, pupuk itu tidak akan meningkatkan panen. Kita sudah melakukan percobaan-percobaan. Kenapa? Karena masalahnya bukan di makanan. Masalahnya ada di media tanah. Nah, media tanah, maka itu kita mencoba memperkenalkan satu produk yang mana ini adalah saya tadi bicara pupuk kandang. Saya lupa bahwa berapa sih pupuk kandang yang harus ditambahkan per hektar, Pak? Menurut anjuran ya, Pak ya. Anjurannya adalah 2 ton sampai 4 ton setiap musim. Pupuk kandang ke sawah kita ini kalau mau subur, karena Bapak ngambil jerami berapa ton? Begitu dikeluarkan nggak dibalik-balikin lagi, itu seharusnya setiap musim ditambahkan 2 ton sampai 4 ton. Nah, 2 ton pupuk kandang, saya nggak ngebayangkan kalau yang pinggir jalan, kalaupun kebeli, naburnya berapa waktunya. Ya, Bapak Ongkosnya, coba apa segala macam lah. hitung produksinya yang 5 ton itu kali 2 kali setahun yang keluarin 10 ton hara dari tanah, coba. Iya. Berarti kan harus dibalikin, Pak. Karena ini kan Bapak utang. Ya, utang. Pupuk ini kan kayak apa, panen tuh kayak utang gitu kan. Nah, ini harus dibalikan. Nah, makanya anjurannya adalah apa, jerami harus tetap di Ya, dimasuk. salah satu lah. Caranya adalah jerami jangan dibawa keluar semua tapi dibakar. Malah jeraminya masih dibakar. Nah, masih dibakar. Nah, Jadi tambah banyak yang keluar. kita menyadari itu nggak ada kata telat, Pak, nggak ada kata terlambat. Kita menyadari bahwa setelah kita survei kemana-mana ternyata kondisi nomor sama. Dan kita melihat tadi seharusnya kita bisa menaikkan potensi yang tadi bibit kita 12 ton, kok kenapa panennya di bawah 6 ton. Nah, salah satunya adalah karena Bapak saya lihat kalau urusan hama penyakit udah paling pinter, Pak. Paling tidak begitu ada serangan langsung datang ke toko, langsung disemprot. Beli yang mahal malah. Beli yang mahal gitu. Saya ngelihat Nggak seperti mau itu. kalah gitu. Nah, urusan benih tadi ternyata udah bagus, air bagus, pupuk alhamdulillah masih ada kan gitu. Walaupun non subsidi juga kadang-kadang masih dibeli. Nah, yang menurut saya belum pernah diperhatikan itu adalah urusan kesuburan tanah. Nah, kenapa kita bicara hari ini? Kita akan membicarakan satu produk yang namanya Humus Star. Kenapa namanya humus? Humus adalah simbol kesuburan ya, Pak ya. Tanah humus adalah tanah yang subur. Humus Star ini adalah sebagai alternatif pengganti pupuk kandang, Pak. Untuk menyuburkan tanah. Tujuannya sama-sama menyuburkan tanah. Untuk kenapa pupuk kandang? Biasanya pupuk kandang 2 ton. Pupuk kandang 2 ton itu nilainya bisa 2 juta 3 juta, Pak. Belum lagi kalau tanahnya apa? Asam. Apalagi di sini. Kelihatan tanahnya positif, tanah asam. Itu harus ditambah dolomit, Pak. Kena asin lagi. Dolomit tahu, Pak? Kapur. Kapur juga 1 ton 2 ton. Kapur 1 ton 2 ton itu juga 2 juta 3 juta. Ditambah pupuk kandang 2 juta 3 juta, 4 juta 6 juta seharusnya. Lah mau panen berapa, Pak? Pendapatnya nggak cocok kan gitu. PPL mungkin bisa nyarankan, tapi kalau umpamanya nggak realistis juga siapa yang mau ngikut, kan, Pak? Makanya dulu ada subsidi yang namanya petrogani. Betul Kang Ali ya? Ya, petroganik. Sayangnya nggak tahu masalahnya di mana. Petani Nggak tahu nggak mau nggak pakai, ini ya, pengen gitu. Rata-rata nggak kimia mau lagi, nggak mau kimia pakai lagi. kan gitu. Padahal sih pemerintah beli ornya pasti dapat itu. Betul, Tapi karena rata-rata nggak dibawa. Nggak dibawa. Nah itu padahal buat bendungan itu. jadi ini entah gimana prosesnya, Ya, kurang apalah. penjelasan aja. Komunikasinya Padahal itu seperti banyak apa. gunanya. Seharusnya petroganik itu harus diteruskan gitu, tapi sekarang kenyataannya dicabut sama Ya, petani. petaninya nggak mau. Iya. Rata-rata gitu sih, Pak. Nah, wes kita lupakan. Maka itu kita perlu mencari alternatif yang lebih murah dan lebih efisien. Kita bilang, saya suka membuat analogi yang begini, Pak. Bapak sekarang yang nggak punya handphone siapa? Yang nggak punya handphone? Punya kita mah. Hah? Enggak punya. Punya di rumah, Punya nggak di dibawa. rumah. Ya Iya, iya. iya. Tolak rumahnya. Iya, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Tolak. Kalau dulu kan ditanya yang punya handphone siapa? Nggak ada yang angkat tangan. Yang ngangkat 1-2. Kalau sekarang kita tanya yang nggak punya handphone siapa? Punya semua. Apa ya tolak? Betul. Oke, Pak. Saya ingat bahwa dulu
itu kalau kita mau komunikasi, kalau nggak nelpon itu SMS-an. Ya. Oke. Siapa yang masih SMS-an sekarang? Lagi WA-WA-an udah. Kita Nggak ada ya? SMS. Nggak bisa soalnya. Nggak bisa, udah nggak kelihatan. Nah, Gini-gini jadi nggak intinya bisa. gini Pak. Saya ingat, jadi yang sitilan bisi wandi bisi baik. ini cerita-cerita dulu. Kenapa perlu diperkenalkan teknologi baru Pak? Tahun 2000, Ya ini dia baik. saya orang Lampung Pak. Tapi tahun 2000 saya tinggal di Cirebon. Saya tinggal di Cirebon itu tahun 2000 sampai 2003. Dulu itu yang namanya beli pulsa karena dibayarin sama kantor, saya sebulan 1 juta Pak. Tahun 2000. Kenapa? Karena kalau handphone saya itu Cirebon ke Indramayu itu roaming. Ya. Terus SMS itu 350 perak zaman dulu, Pak. Satu. Ya. Sekarang WA sampai bejat. Enggak bayar. WA nggak bayar gitu. Paling cuma bayar paket mau Ya, 50.000, mau paket. 25.000 gitu. Nah, artinya apa? Bahwa teknologi itu berubah. Yang ingin saya ceritakan bahwa kalau ceritanya adalah tentang pupuk kandang dan kapur, itu adalah cerita tentang handphone zaman dulu dan SMS yang mahal, yang nggak efisien. Sekarang ceritanya WA 25.000 bisa WA-an sebulan. Kalau cuma dibuat WA, yang penting jangan dipakai nonton film-film. Ya. Aci. Ya. Pak Haji nonton film pertanian. Atau film tarlingan boleh kan gitu. Apa? Nok siapa? Film pertanian tapi yang nanamnya cewek ya. Ya, jadi intinya apa, Pak? Kita memiliki solusi pengganti pupuk kandang dan dolomit, solusi untuk menyuburkan tanah yang lebih cepat diserap oleh tanaman dan juga lebih hemat. Kenapa? Karena kalau tadi pupuk kandang dan dolomit butuh 4 juta sampai 6 juta per hektar, kita hanya butuh hasilnya berapa? 5 botol sampai 10 botol. Ya, kalau perbaunya sekitar 6 sampai 7. 6 sampai 7 botol. 6 sampai 7 botol itu nilainya kurang lebih hanya 600 sampai 700 ribu Iya. per hektar. Sebelumnya tanam. Ya, karena tujuannya menyehatkan Ya, tanah, Pak Raksa. tanah Pak. Jadi ini, Kumpul. Kumpul raksa. mangga Pak, Mangga, Pak. mangga, Pak. Ayo gabung. Ya, tanam. Nah, yang paling ideal adalah ini diaplikasikan sebelum Iya. tanam. Oke. Nah, 2-3 hari sebelum tanam, Pak. Jadi intinya adalah sebelum masuk pupuk. Kenapa? Karena pupuk itu kalau tanahnya nggak subur, pupuk akan kebuang, Pak. Jadi kita siapkan tanahnya disuburkan. Jadi ini Nutri-Manet, tahu Nutri-Manet, Pak, Manet. Ya, jadi fungsinya humusar ini adalah untuk memegang pupuk supaya pupuknya nanti setelah diaplikasikan itu tidak pergi. Yang tadi saya cerita urea itu keserap 30%, kalau dengan adanya humusar, urea dapat keserap 95%. Karena dipegangin sama ada manetnya. Sebenarnya tadi Bapak juga nggak perlu beli humusar. Kalau Bapak mau nambahkan 2 ton pupuk kandang, silakan. Mana yang lebih ribet ya silakan. Makanya kita bilang silakan. Nanti jangan Suka yang gampang-gampang. ya, jangan sampai nanti Bapak mau jualan. Enggak, saya nggak mau jualan. Kalau Bapak mau ngaplikasikan pupuk kandang 2 ton, nggak perlu pakai humusar. Ya Pak. Ya kita kan supaya ini dong, jangan semua harus beli. Ya udah kalau saya punya ternak 10 sapi, ya sudah nggak apa-apa. Tapi kan yang punya ternak 10 sapi dari antara 100 orang paling 1 orang 2 orang. Nggak cukup. Nah, Bawa aja sapinya ke sawah ke gitu. sawah biar ini. Nah, sekarang kita memberikan alternatif itu yaitu menggunakan ini cukup dengan 1 hektarnya 5 sampai 10 liter atau kalau satu baunya 6-7 liter. Nah, dengan kondisi seperti itu saya tanya apakah Bapak semua sudah melihat hasil aplikasi dari humusar yang ada sekarang belum, Pak? Belum. Mas Dila belum pada ngelihat. Ya udah. Pak, itu tinggal di belakang bisa dilihat. Nah, berarti enggak kalau gitu kita ceritain dulu bagaimana itunya. ya aplikasi sekarang Mas Dila, ya. Mas Dila yang cerita. Gantian Pak, jangan ngeliat yang tua dulu, bosen. Ya, ya. Yang muda Mas nih, Dila, sutradara ini kan nih. tadi sudah saya jelaskan humusar itu apa sih?
ini adalah magnet untuk megang pupuk supaya pupuknya nggak hilang, nggak kebuang percuma. Intinya untuk meningkatkan kesuburan tanah. Tanah subur itu adalah tanah yang bisa megang pupuk, Pak. Itu aja. Jadi makanya begitu dipupuk, idealnya tanaman harus langsung subur. Tapi karena tanahnya nggak subur, sebenarnya pupuknya hilang. Gitu. Ya, Pak. Nah, jadi Mas Dila tolong diceritakan bagaimana kok Mas Dila Awalnya- ngajak-ngajak saya ngobrol sama petani, katanya sudah ada yang aplikasi Humustar. Ya, silakan. Nanti kita sama-sama lihat ke Nah, lapangan. nanti habis ini kita lihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ya, saya Kardila sebagai tugas di sini khususnya. Saya intinya saya ini mengenalkan produk yang namanya Humustar. Saya tidak semena-mena mengenalkan produk ini, Pak, beli. Ini hasilnya bagus. Sok silakan, harganya 100.000. Saya enggak. Saya caranya ini, Pak, obatnya silakan aplikasikan ke tanah Bapak. Yang beracun, yang kena tikus apa kita aplikasikan. Kalau seandainya kita bagus, hasilnya bagus, kita bisa lihat bareng-bareng. Saya enggak semena-mena ini, Pak, obat beli. Pemaksaan, nggak tahu hasilnya gimana kan. Nah, kita udah aplikasikan ke tanahnya Bapak Waskana. Di belakang itu alhamdulillah hasilnya bagus, tapi kena nang cewek cantik. Tikus, kena nang tikus. Nah, alhamdulillahnya lagi kita punya backup di sana, udah penyemprotan sekitar 6 hari. Jadi kita dari perusahaan itu targetnya 14 hari bisa terlihat hasilnya. Tapi di sini kemungkinan besar hasilnya tinggi. Jadi 6 hari juga udah bisa terlihat. Di sana ada ketan grendel miliknya Bapak Waskana. Nah, di sini pilihnya sampai kandel banget ya. aduh, Pak, Ya, kalau kita Iya. bisa ngelihat yang sebelah sini nggak? bisa kita masih bisa lihat, tapi ada kerusakan dari orang wara-wara. Nah, Nah, itu kan lain lah, Tapi lain. di situ naik, di Warna-warna. situnya aja. Kesananya mah nggak Iya. Nah, lebih coba tempat jalan di sana yang nggak kena. Awalnya di sana kena tikus, tapi Bapak aplikasikan. Mas Dila cara ngaplikasinya gimana? Cara ngaplikasinya bisa ini, Pak. Jadi Yang diaplikasikan di sini ceritanya seperti apa? campur sama urea, Pak. Campur urea. Ya. Ya. Nah, ini cara pengaplikasiannya. Kalau seandainya Bapak besok mau tanam, kemarin kita bisa mah aplikasikan ini. semprot. Ya, Kalau yang seandainya semprot. Bapak mau mumpuni dalam satu bau itu 7 botol, jadi kita semprotkan 4 botol. Nah, yang 3 botolnya campurkan urea biar lebih efisien. Jadi biar nggak nyemprot lagi. Nah, jadi nyemprot lagi juga nggak apa-apa, tapi lebih efisien pakai campurkan ke urea. Alhamdulillah. Dan enaknya lagi kita itu dicampurin ke urea nggak ancer, Pak. Nggak ancer, malah makin kering. lengket lah. Iya, nggak Cairan ancer. ajaib, Pak, cairan ajaib. Cairan ajaib bisa dibilang. Ya kayak gitu. Nanti kalau seandainya Bapak pengen tahu hasilnya, kita bisa lihat bareng-bareng di Kita sih idealnya sih lihat bareng-bareng supaya ini, Pak. Ya. Ya. Pak, kita jalan yuk. Ya. Ya, jalan lacak berit. Mas Dila, silakan di ini. Kait. Mangga, Pak, kita ini yuk, Pak, kita lihat ini dulu. Sedikit. Mas Bowo, kita mau suruh dikawal ke turun. mana? Oh, iya.